Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sirajullah. Saya akan membuat video untuk melengkapi mata kuliah Sejarah Pemikiran Islam. Dan saya akan memaparkan materi saya yang berjudul Pemikiran Ekonomi Islam periode tahun 1960 sampai dengan 1980. Periode pemikiran ekonomi Islam pada tahun 1960-an ditandai dengan perubahan landscape yang menggembirakan, dan dari sudut pandang industri keuangan perbankan syariah mulai terbentuk. Dari tahun 1960 hingga 1970, konsep ekonomi Islam terus terbentuk, dan ketika harga minyak meroket pada 1970-an, ini juga berkontribusi pada pembentukan sejumlah bank syariah di Timur Tengah. Adapun tokoh-tokoh berkontribusi terhadap terwujudnya ekonomi Islam pada tahun tersebut. Yang pertama ada Muhammad Abdul Manan. Satu, pemikiran ekonomi Muhammad Abdul Manan. Muhammad Abdul Manan berkebangsaan Bangladesh, lahir pada tahun 1938. Muhammad Abdul Manan memiliki dua anak bernama Resmi dan Galib. Hidupnya dikhususkan untuk pendidikan dan ekonomi Islam. Ketertarikannya di bidang ekonomi membawanya untuk menyelesaikan kursus ekonomi di Universitas Rajashahi pada tahun 1960 dan melanjutkan studi untuk master dan doktor di Universitas Michigan dengan konsentrasi di bidang ekonomi. Kelembagaan pemikiran Abdul Manan dapat ditelusuri ke karya sastra yang berbeda yang telah diterbitkan, dengan salah satu karyanya yang sangat terkenal yaitu The Formation of Islamic Economic Social Association dan Frontier Islamic Economics. Abdul Manan mengemukakan bahwa ada 7 tahapan kegiatan, yaitu satu, mengidentifikasi fungsi dasar ekonomi yang biasanya ada di semua sistem terlepas dari ideologi yang digunakan, seperti fungsi konsumsi, produksi, dan distribusi. 2, menetapkan beberapa prinsip dasar yang mengatur fungsi ekonomi dasar berbasis syariah dan waktu yang tidak terbatas abadi, misalnya sikap moderat dalam konsumsi. 5. Penentuan metode bekerja dalam bentuk penyusunan konsep atau rumus, karena pada tahap ini pengembangan teori dan disiplin ilmu ekonomi Islam mulai dibangun. Pada titik ini mulai menggambarkan apa watt, fungsi perilaku, variabel, dan lain-lain. 4. Meresepkan jumlah yang tepat dari barang dan jasa yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan, yaitu modernisasi pada tingkat individu atau agregat. 5. Terapkan kebijakan yang ditentukan dalam langkah keempat. Langkah ini dicapai dengan menukar melalui mekanisme penetapan harga atau melalui pembayaran transfer kawat. 6. Mengevaluasi tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya atau tujuan tentang bagaimana memaksimalkan kebahagiaan dalam seluruh kerangka kerja yang ditentukan pada langkah kedua dan pada dua kondisi keluaran, khususnya berupa keluar ekonomi dan non-ekonomi. Pertimbangan dan norma positif, relatif, acuh tak acuh, atau tidak penting. 7. Bandingan implementasi kebijakan ditentukan oleh langkah dengan hasil yang diterima. Pada tahap ini perlu meninjau kembali prinsip yang ditetapkan pada tahap kedua dan merekonstruksi konsep yang diterapkan pada tahap ketiga, keempat, dan kelima. B. Bonzerkaif. Latar belakangnya, Bonzerkaif adalah seorang pemikir Islam yang dikenal dengan bukunya tentang isu-isu ekonomi Islam. Salah satu dari bukunya yang berjudul Ekonomi Islam, sebuah studi analitik fungsi sistem ekonomi Islam, adalah buku yang mencakup ekonometrika untuk membahas ekonomi. Dengan kefasihan berbahasa Arab dan Inggris, memungkinkan Bonzerkaif kelahiran Suriah pada tahun 1940 mengembangkan keterampilan secara global melalui karya dan juga interoperabilitas. Pemikiran ekonomi Bonzerkaif yaitu mirip dengan pemikiran Muhammad Abdul Manan dan Najatullah Siddiqui yang dianggap sebagai aliran sama. Kontribusi tunggal Kafi adalah meliputi keuangan sosial Islam atau zakat dan sedekah, organisasi distribusi Islam, perhitungan pendapatan ekonomi secara keseluruhan, konsumsi, tabungan, dan investasi. Kafi
Mazhar Kahfi berpendapat bahwa ilmu ekonomi, apapun alasannya, adalah ilmu yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi. Oleh karena itu, perbedaan antara ekonomi Islam dan ekonomi konvensional terletak pada prinsip dan nilai-nilai ketuhanan yang menjadi pedoman ekonomi Islam. Yang terakhir, Muhammad Baqir Al-Sadr adalah seorang ilmuwan kontemporer yang pandangannya berbeda dengan beberapa orang sezamannya. Sementara ilmuwan kontemporer lainnya melihat bahwa ada irisan yang dapat dieksploitasi dalam ekonomi modern yang telah dimulai dan dipraktikkan oleh Barat. Sadr menawarkan pandangan sendiri dengan alasan bahwa ekonomi Islam memiliki dasar yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan ekonomi Barat. Peran negara adalah menegakkan nilai-nilai Islam. Nilai-nilai tersebut meliputi seluruh aliran kehidupan manusia, termasuk yang mewujudkan kesejahteraan dan pemerataan dalam bidang ekonomi. Sadr mengatakan ada 3 hal pokok yang harus dilakukan negara, yaitu jaminan sosial, keseimbangan sosial, dan keuangan sosial. Kesimpulan, Muhammad Abdul Manan memperkenalkan ide-ide baru pada tahun menjelaskan ekonomi Islam. Pemikiran Manan hadir sebagai pembawa makna yang lebih baru. Harus dipahami bahwa Manan muncul dengan ide-idenya pada saat pemikiran ekonomi Islam belum meluas seperti sekarang ini. Mazhar Kahfi menganggap ekonomi Islam sebagai kegiatan memiliki prinsip-prinsip Islam dan dipimpin oleh seorang pria Muslim. Skala dimensi waktu dalam kegiatan ekonomi tidak hanya mencakup kehidupan duniawi, tetapi juga setelah dan kegiatan ekonomi akan mengarah pada keridaan Allah Subhanahu wa taala. Muhammad Baqir Al-Sadr mengajukan konsep ekonomi Islam yang berbeda dari para pemikir kontemporer lainnya. Idenya adalah untuk melihat ekonomi Islam sebagai sekolah daripada ilmu. Sadr menekankan bahwa fungsi negara adalah mengatur syariat Islam dalam berbagai kegiatan ekonomi di mana negara harus berperan di dalamnya. Baik, itu saja. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.